Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marvel Tazen dari kelas AK 4903. Saya akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif Islam. Oke, baik. Saya akan menjelaskan manusia dalam perspektif agama Islam. Pengertian manusia itu adalah Al-Quran tidak memaparkan secara rinci asal-usul manusia tercipta. Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsipnya saja. Dapat diartikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang ada pada tanah. Adapun tahapan proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Yang kedua adalah manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukhalaf, mukaram, mukhayar, dan mujizat. Manusia adalah makhluk yang punya nilai fitri dan sifat-sifat daif, lemah, jahula, bodoh, fakir, ketergantungan atau memerlukan, kafur, sangat mengingkari nikmat, syukur, serta fujur dan takwa. Selain itu, tugas manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan kehidupannya. Lalu tugas-tugas manusia itu ada manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah baik ibadah mahdoh, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah goiwo mahdoh merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, baik ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, sebagai bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Agama Islam itu sendiri adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, diamanatkan kepada seluruh umat manusia, pengikut dan dari utusan Allah. Mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa, agama Allah adalah agama tauhid, yaitu Islam. Walaupun sekarang agama Yahudi itu telah diklaim agama yang dibawa oleh Musa kepada umat Kristen, diklaim sebagai ajaran Nabi Isa. Padahal sesungguhnya ajaran yang dibawakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa untuk masalah akidah adalah sama-sama mengesankan Allah, hanya berbeda dalam hal secara yang lain. Jadi makna Islam secara khusus sebagai agama penyempurna yang diamanatkan untuk para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam berasal dari kata-kata yang pertama, salam, yaitu berarti damai dan aman. Yang kedua, salamah, yang berarti selamat. Yang ketiga, istilah Islam itu sendiri berarti suatu penyerahan diri secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh ridho darinya dengan menaati dan mematuhi semua perintah dan semua larangan yang Allah beri kepada umat manusia. Istimewaan agama Islam. Agama Islam adalah agama terakhir, merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dan tetap mutakhir. Agama selalu menuntut manusia untuk menggunakan akalnya agar senantiasa memahami ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta, dan juga memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran. Islam mempunyai keistimewaan yang dapat dijadikan pegangan akidah utama. Pertamanya logis dan praktis. Islam merupakan agama yang ajarannya luas, jelas, dan dapat dipahami. Islam tidak membenarkan adanya khurafat, tidak pula keyakinan-keyakinan ematikal akal dan membuat kejumudan. Islam tidak membenarkan keyakinan yang bisa melenyapkan keimanan atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam agama Islam itu hubungan manusia dengan agama Islam fitrah terhadap agama, sehingga ditemukannya beraneka macam ritual keagamaan dalam masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang ini, membuktikan bahwa kehidupan ini di bawah keyakinan adalah tabiat hidup pada manusia. Tabiat ini ada sejak manusia
dilahirkan sehingga mampir, tak ada pertentangan di dalamnya. Kesimpulannya adalah manusia merupakan makhluk yang paling mulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa potensi yang membuat manusia lebih unggul dan sangat erat hubungannya dengan agama. Yang pertama, manusia keturunan Adam fisiknya berasal dari tanah, bukan dari hewan. Yang kedua, manusia mempunyai bentuk dan struktur fisik yang relatif lebih baik dan sempurna. Yang ketiga, memiliki ruh dan jiwa, potensi akal sehat. Yang keempat, potensi hidayah, indera akal, agama, wahyu, dan taufik. Selanjutnya saya akan memberitahu atau menjelaskan surat-surat atau ayat-ayat yang ada dalam perspektif manusia dalam agama Islam. Yang pertama itu dari ayat surah An-Nuh ayat 17 berbunyi, wallahu ambatakum minal ardil nabata. Artinya, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah seperti menumbuhkan tanaman. Lalu yang kedua ada surat Ahs-Saffat ayat 11. Bunyinya, fasatafasihim ahum asyadu khalaqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tihnil lazim. Artinya, maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka manusia lebih sulit penciptaannya atau selainnya langit, bumi, dan lainnya yang telah kami ciptakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan bapa mereka Adam dari tanah liat. Dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, yuridullahu ayyukaffifa ankum wa kulikal insanu da'ifa. Artinya, Allah hendak memberikan keinginan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang akan saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.